Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang asuransi syariah. Definisi asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful, yaitu berasal dari bahasa Arab dari kata dasar takafal takafalu kaful, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Asuransi syariah atau takaful adalah peraturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong-menolong simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi, yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi yang kegunaannya adalah untuk sebagai berikut. Ada dua, yaitu yang pertama, memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya suatu yang tidak pasti, tidak bisa diprediksi. Yang kedua, memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayarannya yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana. Unsur-unsur asuransi syariah ada 6, yaitu yang pertama pihak tertanggung, yang kedua pihak penanggung, yang ketiga akad atau perjanjian asuransi, yang keempat membayar iuran premi, yang kelima kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung, yang keenam peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Sejarah asuransi syariah. Perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Bataviace Zoo and Brand Estevise Medjambits pada tahun 1843. Asuransi tersebut mencakup segala resiko yang diakibatkan oleh kebakaran dan resiko kecelakaan pada saat pengangkutan hasil perkebunan. Berturut-turut, kemudian berdirilah perusahaan-perusahaan asuransi lain. Namun, setelah penjajahan Jepang, perekonomian Indonesia mengalami kekacauan sehingga banyak perusahaan asuransi yang bangkrut. Adapun perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pengalaman TBK, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Dengan bantuan teknis dari Syariat Takaful Malaysia, BHD kemudian melalui tim pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Dasar hukum asuransi syariah. Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
yang berarti, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dasar hukum asuransi syariah berdasarkan para fuqaha. Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang hukum asuransi sejak pertama dikaji hingga saat ini masih terus berlanjut. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan yang lain menyatakan haram. Dan perbedaan pendapat tentang asuransi itu tidak lepas pada pembahasan mengenai status hukum asuransi syariah atau takaful. Bahkan di Indonesia ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya sama-sama haram. Alasannya adalah karena pertimbangan adanya aspek riba dan ghar, transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Para ahli fikih klasik tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi, sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktik asuransi. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan golongan para ulama fikih memperbolehkan asuransi karena berpegang pada kaidah uslah fikih, yang artinya hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di sisi lain, ada pendapat ketiga yang disampaikan oleh para ulama fikih kontemporer yang menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi dua macam, yaitu asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersil dan profit oriented yang pada hukumnya haram. Alasannya pada asuransi tijari ini terdapat pada praktik riba dan ghar, dan yang keduanya adalah asuransi ta'awuni dan tabaru yang merupakan asuransi sosial dan landasannya adalah tolong-menolong, sehingga para ulama bersepakat hukum asuransi ini mubah atau boleh. Hukum asuransi syariah di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah sesungguhnya merupakan solusi di tengah anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama karena terdapat praktik riba dan ghar tersebut. Oleh sebab itulah, pada tahun 2001 MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Fatwa MUI nomor 21/DSN MUI-X-2001 tersebut mempertegaskan kehalalan asuransi syariah yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum yang akad asuransi syariahnya ada. Dengan demikian, jaminan perlindungan atau takaful yang ditawarkan melalui program asuransi syariah ini jelas hukumnya halal sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan regulasi yang mengatur tentang seluk-beluk dan pengelolaan asuransi di Indonesia diatur dalam UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur tentang tidak hanya asuransi konvensional, namun juga mengatur tentang tata kelola asuransi syariah dengan sangat jelas dan terperinci. Rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Yang pertama, rukun. Rukun asuransi syariah ada 4. Yang pertama, kafil, yaitu orang yang menjamin, yaitu balik, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. 2. Makfullah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. Yang ketiga, fa'lul anhu, yaitu orang yang berhutang. Yang keempat atau yang terakhir, makful bih, yaitu utang baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Syarat dan larangan. Syarat, balik, berakal. Larangan, yaitu tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar. Tidak sah transaksi jika mengandung riba. Tidak sah transaksi jika mengandung praktek perjudian atau maisir. Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadi
terjadinya resiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka menolong meringankan musibah yang dialami peserta lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah harus memiliki dasar atau prinsip yang menjadi pijakannya. Adapun prinsip asuransi syariah adalah tauhid. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam praktik asuransi syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai keturunan. Kerjasama. Dalam praktik asuransi syariah, seorang peserta akan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menghindari resiko yang tidak terduga atau tidak bisa diprediksi. Keadilan. Prinsip keadilan dalam asuransi syariah yaitu menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah sesuai dengan proporsinya. Amanah. Prinsip amanah dalam asuransi syariah ini harus tercermin dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan melalui laporan periodik yang mudah diakses oleh peserta asuransi. Riba. Riba adalah mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengambilan yang berbeda dari jumlah aslinya. Praktik riba dalam asuransi dapat berupa pengalokasian premi yang dibayarkan oleh peserta untuk investasi yang mengandung praktik riba di dalamnya. Oleh karena itu, pada pelaksanaan asuransi syariah tidak boleh sama sekali mengandung unsur riba. Gahar. Gahar adalah situasi di mana terjadi ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini, contoh, praktek gahar pada asuransi dapat terjadi manakala pihak perusahaan menyatakan akan membayar klaim asuransi dari nasabah 20 hari sejak terjadinya kesepakatan. Dalam hal ini tidak jelas apakah 20 hari kalender ataukah 20 hari efektif, sehingga hari Sabtu atau Minggu libur tidak dihitung. Judi atau maisir menurut Syafiq Antonio adalah keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Namun dalam proses asuransi syariah tidak boleh ada terjadinya praktek judi atau maisir ini. Ta'awun tolong-menolong berarti saling tolong-menolong atau saling membantu. Seorang yang berniat menjadi peserta asuransi harus dilandasi prinsip saling membantu karena hal tersebut merupakan prinsip utama dari asuransi syariah. Yang terakhir yaitu ridho. Penerapan prinsip ridho dalam asuransi syariah yaitu dengan merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. Manfaat-manfaat asuransi syariah. Ada banyak manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dalam menggunakan asuransi syariah. Di antaranya sebagai berikut: menciptakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Yang keempat, memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. Yang keempat, efisien dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. Demikian penjelasan dari kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf apabila ada ketidaksempurnaan dalam ucapan atau kata-kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.